Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Pasifiko Sakuel. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara implisit dan eksplisit kursor pemrograman PLSQL. Di sini pertama ada kursor dulu. Sebagai catatan, istilah kursor dalam konteks ini dapat merujuk pada penunjuk atau penanda yang menunjuk lokasi atau posisi saat ini di dalam suatu struktur data, seperti dalam basis data atau saat menggunakan perintah SQL. Pilihan antara implisit dan eksplisit kursor tergantung pada kebutuhan aplikasi dan preferensi pengembang. Implisit kursor seringkali lebih sederhana, tetapi eksplisit kursor memberikan lebih banyak kontrol dan fleksibilitas dalam pemrosesan data. Implisit kursor adalah jenis kursor yang dikelola secara otomatis oleh sistem, basis data, atau lingkungan pengembangan. Ini berarti pengembang tidak perlu secara eksplisit mendefinisikan atau mengelola kursor saat menggunakan perintah SQL. Dalam banyak bahasa pemrograman atau lingkungan pengembangan seperti PLSQL di Oracle, pengembang dapat menggunakan perintah SQL seperti select tanpa perlu membuat kursor secara eksplisit. Sistem basis data secara otomatis menangani proses pembacaan dan pengolahan data. Eksplisit kursor adalah jenis kursor yang didefinisikan dan dikelola secara eksplisit dan oleh pengembang dalam kode program. Pengembang harus mendefinisikan, membuka, membaca, dan menutup kursor secara manual. Dalam PLSQL atau bahasa pemrograman lainnya, pengembang dapat mendefinisikan kursor dengan menggunakan pernyataan seperti declare, open, fetch, dan close secara langsung. Oke, ini untuk contoh dari kode implisit kursor. Di sini implisit kursor tidak perlu adanya deklarasi kursor, open, fetch, dan close kursor. Tidak seperti yang ada di eksplisit kursor. Nah, di eksplisit kursor ini dia harus mendeklarasi sebuah kursornya terlebih dahulu yang bernama gaji underscore kursor. Nah, terus di bawahnya bagian itu ada open gaji kursor, ini untuk membuka kursornya. Terus ini ada fetch untuk mengambil baris yang ada pada kursor. Selanjutnya ini ada close gaji underscore kursor, ini untuk penutupan kursornya. Tidak seperti yang ada di implisit tadi. Untuk di eksplisit nih harus ada deklarasi open, fetch, dan close-nya. Oke, di sini selanjutnya saya akan mendemokan dan akan menjelaskan langsung kodenya perbedaan antara implisit dan eksplisit kursor. Pertama di sini ada set server output on, ini untuk mengaktifkan agar bisa mengoutputkan DBMS-nya keluar ke tampilan laptop. Kita onin dulu, kita jalankan. Setelah itu kita membuat sebuah table bernama gaji yang memiliki atribut ID, name, age, address, dan salary, di mana yang memiliki primary key adalah atribut ID. Setelah terbuat, di sini saya menginputkan sebuah value atau isi ke dalam tabel gaji. Di sini saya menginputkan ada 6 buah ID, 6 buah value ya. Oke, setelah itu kita cek apakah sudah masuk datanya. Value-nya sudah masuk ke dalam tabel gaji. Nah, setelah itu sini saya ada menjelaskan implisit kursor. Nah, utama di sini ada declare. Untuk mengkondisi declare, di sini ada ada variable ID underscore gaji bertipe data gaji %row type. Nah, di sini variable ini berguna untuk menyamakan semua struktur yang ada di tabel gaji. Nah, tabel ini dia akan menyamain tipe datanya akan sama seperti yang ada di tabel gaji. Misalnya ada begin, select into ID underscore gaji from gaji where ID sama dengan 2. Nah, di sini dia akan menyelek atau memilih sebuah baris di mana dalam tabel gaji di mana yang memiliki ID-nya sama dengan 2.
dan akan dimasukkan ke variabel ID underscore gaji. Di sini yang memiliki ID 2 yaitu Budi. Nah, di Budi ini akan dimasukkan ke dalam variabel ID underscore gaji. Saja DBMS output.putlen ini berguna untuk mengeluarkan tampilannya ke dalam sini. Sini ada ID underscore gaji.name memanggil atribut name dalam tabel gaji, dimana tabel gaji ini sudah dimasukkan ke dalam variabel ID underscore gaji. Habis itu memanggil ID gaji titik 2 memanggil salary. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, ini Budi. Yang tadi kan 2 kan Budi, dia akan keluar juga Budi. Nah, seperti ini. Dia akan keluar Budi dan gajinya 1.500 sama seperti yang di sini. Misal kita pilih Cica, ID-nya 4. ID-nya 4. Nah, dia akan keluar yang Cica 6.500 gajinya. Iya, sama. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan ekspresi kursor. Ekspresi kursor ini dia harus mendefinisikan kursor terlebih dahulu, tidak seperti di implicit. Di ekspresi kursornya ada mendefinisikan, ada begin, fetch, dan penutup, close. Ada open, fetch, dan close. Pertama di sini ada declare mendefinisikan kursor, di mana kursor bernama gaji underscore kursor. Dia memilih sebuah table yang bernama gaji where x lebih besar sama dengan lebih besar dari 25. Nah, dia akan memilih sebuah baris, kursornya akan memilih table, di mana di table itu yang memiliki table gaji yang memiliki x-nya lebih besar dari 25. Karena di sini yang lebih besar dari 25 itu ada 2, 27 dan 32, ID dan Dani. Yang H lebih besar dari 25. Selanjutnya di sini ada variabel umur underscore gaji persen row type. Ini sama variabelnya seperti di implicit tadi, dia akan menyamai strukturnya seperti yang ada di table. Saya ada begin, open, gaji underscore kursor, membuka sebuah kursor yang sudah dibuat tadi yang bernama gaji underscore kursor. Saya ada looping, loop, perulangan, fetch gaji underscore kursor into umur underscore gaji. Ini berguna untuk memanggil satu baris dalam kursor dan akan dimasukkan ke dalam variabel umur underscore gaji. Lalu ada exit when gaji underscore kursor persen not found, dan akan menutup jika tidak ditemukan datanya lagi dalam kursor. Selanjutnya ada dbms underscore output.putlen underscore put underscore line umur underscore gaji dot name, memanggil name dalam tabel gaji, dan tabel gaji sudah dimasukkan ke dalam variabel umur underscore gaji tadi. Misalnya age tahun, koma gaji titik 2 umur underscore gaji dot salary, memanggil atribut salary dalam tabel gaji, di mana tabel gaji tadi sudah dimasukkan ke dalam variabel umur underscore gaji. Misalnya ada penutupan kondisi looping atau perulangan, end loop. Nah, setelah itu setelah di end loop ada close gaji underscore kursor, penutupan sebuah kursor yang sudah dibuat tadi, yang sudah dibuka. Misalnya ada end, penutupan kondisi begin. Oke, selanjutnya langsung kita run aja kodenya yang eksplisit ini. Nah, maka dia akan keluarin hasil outputannya hanya yang di umurnya di atas 25 aja. Di sini karena yang atas 25 ada 2 orang doang, maka akan keluarnya akan 2 orang juga. Di sini ada yang umurnya 25, kenapa dia nggak ikut keluar juga? Karena di sini lebih
bukan lebih dari sama dengan, maka dia tidak termasuk kondisinya. Oke, sekian dari penjelasan tentang perbedaan antara implisit kursor dan eksplisit kursor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.